Halo Sobat Kompetisi, selamat datang di podcast Juanda 36 Bicara Persaingan. Podcast ini adalah podcast resmi dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Dan kembali lagi bersama saya, Dira Kusuma. Dan saya, Desi Yusniwati, yang akan menjadi host di episode kedua kali ini. Oke, Sobat Kompetisi, seperti biasa ya, Juanda 36 akan membahas mengenai isu persaingan yang akan kita kulik dengan cara yang santai tapi on point. Dan kali ini kita akan membahas tema persaingan dan pasar digital dengan Wakil Ketua KPPU yang juga merupakan salah satu anggota KPPU untuk periode 2024-2029. Siapa lagi kalau bukan Bapak Aru Armando. Halo Bapak, selamat datang di podcast Juanda 36. Halo Pak. Nah Sobat Kompetisi, buat yang belum tahu nih, beliau Pak Aru Armando ini merupakan anggota komisioner KPPU yang bisa dibilang paling muda ya Pak ya. Seperti itu. Dan dengan berbagai capaian beliau yang luar biasa, beliau ini juga pernah menulis buku, pernah juga ya Pak menjadi wartawan, seperti itu. Dan juga beliau ini memiliki expertise di bidang hukum persaingan usaha dan merger dan akuisisi, seperti itu. Nah, mungkin untuk episode podcast kali ini, salah satu topik hot yang akan kita bahas adalah terkait pasar digital. Nah, Pak mungkin bisa di-spill nih buat Sobat Kompetisi yang masih awam, pasar digital itu sebetulnya apa? Dan tren pasar digital di Indonesia itu sebetulnya mulainya itu dari kapan sih Pak? Ya, sebenarnya kalau kita berbicara pasar digital ya, itu kita berbicara secara lebih luas, itu kita berbicara tentang ekonomi digital. Jadi ekonomi digital itu adalah sebenarnya himpunan, kalau kita berbicara himpunan itu adalah himpunan yang paling luas. Nah di dalamnya itu baru ada yang namanya pasar digital. Nah kalau kita berbicara ekonomi digital, maka kita berbicara tentang segala sesuatu yang melintasi lintas batas pasar apapun itu, yang kemudian merepresentasikan kegiatan ekonomi, itu misalnya produksi, distribusi, perdagangan maupun konsumsi ya, dengan basis atau difasilitasi oleh teknologi informasi atau internet. Nah kalau kita berbicara bagian dari ekonomi digital, itu baru kita berbicara salah satunya itu pasar digital. Nah mungkin Sobat Kompetisi mengetahui kalau kita berbicara pasar, ini kan sebenarnya suatu kondisi atau situasi ya, tempat di mana terjadi transaksi antara penjual dan pembeli. Nah, kemudian ketika ada definisi digital, maka kita melihatnya aspek kegiatan terkait dengan hal tersebut, namun dalam bentuk difasilitasi oleh teknologi informasi atau internet. Nah, ketika kita berbicara kapan sebenarnya pasar digital ini dimulai, itu kalau kita berbicara dari sisi teorinya, istilah tentang ekonomi digital kemudian turunannya baik kemudian pasar digital itu baru mulai sudah ada itu sejak tahun 90-an ketika era internet itu ditemukan. Karena kan tadi sudah dikatakan bahwa baik ekonomi digital maupun pasar digital ini kan sebenarnya komputasi antara teknologi digital internet dengan kegiatan ekonomi. Nah, ketika kita berbicara kapan teknologi atau pasar digital itu dimulai, ya tentu saja dimulai ketika internet mulai marak digunakan baru kita mengatakan di saat itulah kemudian dilakukan mulai adanya yang namanya pasar digital. Bisa nggak sih Pak, pasar digital itu dibilang salah satu sektor yang besar di Indonesia sekarang? Oh iya, kalau kita berbicara soal pangsa ya, itu bahkan ke Pak Erick Thohir sendiri mengatakan potensi untuk pasar digital di Indonesia itu ke depan itu potensinya sekitar 4.500 triliun. Nah kalau kita lihat potensi lagi, maka di Asia Tenggara nanti itu Indonesia menjadi negara dengan pangsa pasar ekonomi digital atau pasar digital terbesar se-ASEAN ya. Itu mencapai pangsa pasarnya 50-60% di level ASEAN. Nah bayangkan potensi sebesar itu ya. Jadi ini memang ketika kita berbicara potensi untuk ekonomi atau pasar digital di Indonesia memang sangat luar biasa. Oke, baik Pak, ini kan ada pasar digital, berarti masyarakat sebetulnya punya pilihan baru ya, selain pasar tradisional gitu. Kalau kita lihat bagaimana sebetulnya situasi persaingan antara pasar tradisional dengan pasar digital, atau bahkan di pasar digital itu sendiri juga ada persaingan sendiri, ya. gitu, Pak?
Kalau kita berbicara KPPU kan tentu kita berbicara tentang pasar bersangkutan ya, relevant market. Kalau kita berbicara relevant market, teori konvensional itu membagi pasar bersangkutan itu dengan pasar pasar produk dan kemudian wilayah pemasaran. Nah, kalau kita bandingkan antara pasar tradisional dengan pasar digital, ini sebenarnya tidak berada dalam satu relevant market atau pasar yang bersaing antara satu dengan yang lainnya. Sehingga mungkin di antara dua pasar ini, pasar konvensional atau tradisional dengan pasar digital itu ada persaingan sendiri-sendiri ya. Tapi tidak mereka head to head bersaing antar pasar karena mereka adalah pasar yang terpisah antara satu dengan yang lainnya. Pak Aru, nih kalau misalnya dari sektor pasar digital nih, kita kembali lagi ke pasar digital. Kalau di sektor pasar digital itu sektor apa sih yang menonjol? Kalau saya baca-baca itu kan ada e-commerce, ada ride hailing yang sekarang itu juga transportasi, terus habis itu aplikasi-aplikasi online travel seperti itu. Kalau di Indonesia sendiri itu di pasar digital itu sektor apa Pak yang mendominasi penggunaannya? E-commerce untuk berbelanja ya Pak ya? Ya, jadi e-commerce, jadi pasar tadi kan kita punya pasar tradisional, ada pasar digital. Nah, e-commerce ini adalah salah satu pasar digital e-commerce ya. Karena kalau kita melihat dari sisi pangsa pasar maupun potensi ekonomi dari e-commerce ini di Indonesia itu tentu sangat luar biasa. Luar biasanya kenapa? Jumlah masyarakat Indonesia itu kan sangat luar biasa, jumlahnya 270 juta lebih. Dan Indonesia juga tercatat sebagai negara dengan pengguna internet yang tertinggi ya di dunia. Sehingga potensi ini tentu sangat luar biasa di bidang e-commerce. Kalau kita membagi dengan platform, itu kan platform ya, platform perdagangan e-commerce, kemudian platform ride hailing, kemudian platform mesin pencari ya, Google, Bing dan lain sebagainya. Jadi platform. Nah, e-commerce ini platform juga. Misalnya di Indonesia untuk platform e-commerce ini ada Shopee, ada Tokopedia, ada Lazada, ada Blibli dan macam-macam. Nah, ini platform. Jadi dibagi menjadi beberapa platform sesuai dengan kegiatan usahanya. Kalau misalnya platform e-commerce, kemudian platform ride hailing kayak Gojek, Grab itu masuk ke platform ride hailing. Kemudian ada platform juga untuk sosial media, itu ada Facebook, ada Instagram dan macam-macam. Kemudian juga ada platform misalnya search engine ya, mesin pencari, itu misalnya ada Google, ada Yahoo, ada Bing misalnya. Jadi platform sebenarnya. Oke, baik. Kalau kita lihat tadi kan Bapak mengklasifikasi jenis-jenisnya ya. Itu bagaimana KPPU mengawasinya Pak? Kalau kita tarik dengan tugas fungsi KPPU kan melakukan pengawasan. Ini agak kesulitan nggak sih dengan adanya pasar digital ini? Berarti kan apakah ada mekanisme terbaru dari KPPU untuk mengawasi pasar digital? Oke. Jadi sebenarnya kalau isu ekonomi digital atau pasar digital bukan masalah hanya di Indonesia, dalam hal ini adalah KPPU. Masalah ekonomi digital atau pasar digital ini juga menjadi salah satu perhatian yang utama ya dari otoritas persaingan usaha yang ada di dunia. Nah, kalau misalnya ditanya apakah KPPU punya kendala atau tidak, bisa iya atau tidak. Karena contoh misalnya kalau kita bandingkan dengan negara yang ada di luar, misalnya Uni Eropa, mereka punya yang namanya Digital Market Act atau Undang-Undang Pasar Digital. Mereka juga punya yang namanya DMS, itu Digital Market Service. Di Indonesia untuk pengaturan atau regulasi yang mengatur mengenai pasar digital ini memang bisa dikatakan minim atau tidak ada ya, kalau misalnya kita bisa katakan minim, sehingga memang tidak ada aturan atau regulasi yang jelas dan tegas yang mengatur tentang pasar digital di Indonesia. Namun KPPU sebagai otoritas persaingan usaha tidak bisa berhenti melakukan pengawasan hanya karena ketiadaan regulasi, karena bagaimanapun juga yang namanya ekonomi digital atau pasar digital ini adalah tentu suatu kegiatan perekonomian, bisnis dan perdagangan yang punya potensi mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sehingga KPPU tetap meskipun ada lag ya atau kekurangan terkait dengan regulasi, KPPU tetap melakukan pengawasan di sektor itu. Oke, ini yang menarik buat saya ya Bu Des dan Pak Aru, kalau dari tadi penjelasannya Pak Aru itu terkait dengan
penduduk Indonesia yang sangat banyak, terus semuanya mostly pengguna internet seperti itu. Mungkin ini bisa jadi, apakah ini bisa jadi salah satu faktor perusahaan-perusahaan raksasa di luar yang itu akhirnya melihat potensi pasar di Indonesia ini sangat besar, akhirnya mereka mencoba untuk berpenetrasi dengan menyesuaikan dengan pasar yang di Indonesia, terus mereka semua berlomba-lomba untuk masuk ke sini, sehingga kan akhirnya tercipta sektor-sektor yang tadi Bapak sebut, ada ride hailing, terus ada e-commerce, search engine pun semuanya berlomba-lomba Pak masuk ke sini. Itu bisa juga salah satu faktor Pak? Otomatis. Ya, kita nggak usah ngomong soal ekonomi digital atau pasar digital. Di perekonomian konvensional sendiri kan pasti yang namanya pelaku usaha ketika dia menghasilkan produk barang atau jasa, yang dicari kan bagaimana cara dia selling kan, menjual baik produk barang dan atau jasanya kepada konsumen. Nah, tentu saja dia akan mencari wilayah-wilayah atau tempat atau negara yang punya potensi konsumen yang besar, dan Indonesia kalau kita bicara jumlah penduduknya 270 juta tentu menjadi salah satu target market besar dari pelaku usaha di dunia. Jadi bukan hanya pelaku usaha di bidang teknologi digital atau ekonomi digital, tapi secara otomatis semua pelaku usaha itu pasti akan melihat di mana sih wilayah atau daerah yang konsumennya banyak. Ya pasti dia akan masuk ke situ. Nah, apalagi kalau kita berbicara masalah pasar digital, di mana pasar digital kan sebenarnya suatu kegiatan ekonomi perdagangan atau bisnis yang lintas batas kan. Jadi hampir tidak ada batasan untuk melakukan proses penjualan atau selling baik barang dan atau jasa yang dimiliki. Kalau dulu kan ketika produsen ini melakukan kegiatan ekonomi perdagangan atau menjual barangnya, kan persoalan wilayah pemasaran kan menjadi salah satu kendala buat pelaku usaha. Tapi kalau misalnya kita berbicara ekonomi digital atau pasar digital, ini kan akhirnya membuat batas lintas daerah atau lintas negara ini hampir bisa dikatakan nggak ada, karena itu akan mempermudah proses perdagangan. Baik, bicara tentang pelanggaran Pak, akhir-akhir kita dulu nggak pernah kepikir begitu ya, bahwa pasar digital ini nantinya akan ada banyak permasalahan, karena di awal kita selalu menemui kemudahan-kemudahan begitu. Tapi semakin kesini kita lihat di media begitu ya, beberapa informasi yang telah kita temui bahwa ternyata ada juga ya pelanggaran-pelanggaran terkait dengan pasar digital ini, termasuk salah satunya di persaingan usaha Pak. Mungkin bisa dijelaskan ya, otomatis. Apa saja gitu? Ya otomatis kan dalam yang namanya pasar digital ya, itu sebenarnya nggak ada bedanya dengan pasar tradisional. Kan di sana tempat terjadinya kegiatan ekonomi, bisnis dan perdagangan pada umumnya, cuman hanya difasilitasi sama teknologi informasi atau internet. Nah, karena sebenarnya hakikatnya ini sama, perdagangan atau ekonomi, maka potensi untuk terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat pasti ada. Cuman memang bagaimana cara pelanggarannya itu dilakukan, kemudian bagaimana cara otoritas persaingan usaha melakukan penegakan hukumnya, itu yang berbeda. Begitu. Nah, ini sih Pak yang saya pengen tahu. Mungkin Pak Aru juga bisa spill ke kita. Kalau seperti itu kondisinya, ada nggak sih Pak perusahaan-perusahaan misalnya e-commerce atau perusahaan teknologi di Indonesia yang sudah melakukan konsultasi atau konsultasi ke KPPU atau sosialisasi terkait dengan bidang usahanya dan pasarnya di Indonesia seperti apa, itu ada nggak sih Pak? Ya, bukan potensi ya, ruang lingkup untuk KPPU menerima hal seperti itu terbuka. Jadi kalau kita melihat apakah ada pelaku usaha yang datang ke KPPU untuk membicarakan bisnisnya di Indonesia, ada ya. Jadi memang ada pelaku usaha besar di bidang teknologi yang memang datang ke KPPU untuk melakukan diskusi atau konsultasi terkait dengan aksi korporasi yang mereka akan lakukan atau sedang lakukan. Dan bagi kita ya, bagi KPPU tentu hal ini adalah sesuatu yang sangat kita apresiasi. Artinya ada itikat baik ya, terkait dengan compliance atau kepatuhan yang dilakukan oleh pelaku usaha itu, karena memang salah satu yang dihadapi oleh pelaku usaha di bidang teknologi ya, itu adalah tentu terkait dengan peraturan di persaingan usahanya. Apakah aksi korporasi yang mereka lakukan ini berpotensi untuk melanggar undang-undang persaingan usaha atau tidak? Misal contoh, ketika pelaku usaha A itu akan melakukan aksi merger akuisisi, itu tentu mereka akan melakukan
atau menanyakan apakah aksi korporasi yang mereka lakukan ini menurut KPPU dianggap seperti apa sikap KPPU akan aksi korporasi yang dilakukan oleh pelaku usaha ini. Oke, berarti akhirnya muncul lagi Pak pertanyaan dari saya. Kalau misalnya seperti yang tadi Bapak sampaikan, ada terkait dari korporasi tersebut, itu kalau misalnya mereka ternyata sudah bersosialisasi, berkonsultasi dengan KPPU, tapi ternyata di tengah jalan mereka juga melakukan pelanggaran persaingan, seperti itu. Itu tindak lanjutnya seperti apa Pak? Atau kalau saya baca-baca sih Pak, KPPU itu bisa memberikan denda seperti itu. Itu boleh nggak Pak di-sharing? Iya. Jadi tadi kan kita sampaikan bahwa KPPU membuka banyak ruang untuk pelaku usaha itu datang berkonsultasi atau bahkan tadi saya lupa sebutkan untuk masuk mendaftar dalam program kepatuhan yang di launching atau dimiliki oleh KPPU. Nah, ketika mereka pun sudah melakukan hal tersebut, datang untuk konsultasi atau masuk dalam program kepatuhan di KPPU, ke depan ketika mereka melakukan perilaku yang kemudian berpotensi melanggar persaingan usaha, ya tentu KPPU akan melakukan upaya penegakan hukum. Nah, kalau ditanya apakah KPPU bisa menjatuhkan denda, iya. Kalau kita lihat bahkan untuk mekanisme penjatuhan denda berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru, ini kan merubah mekanisme penjatuhan denda oleh KPPU. Kalau di Undang-Undang 5 tahun 99, besaran denda itu hanya ya, tanda kutip hanya, itu KPPU bisa menjatuhkan denda itu minimal 1 miliar, maksimal 25 miliar. Nah, sekarang dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, mekanisme penjatuhan denda KPPU bisa dikatakan unlimited atau tidak terbatas, tapi berbasis pada persentase, baik persentase dari keuntungan maupun dari sales. Jadi pelaku usaha itu dapat dijatuhkan sanksi denda oleh KPPU sekarang itu maksimal 50% dari total keuntungan atau 10% dari total sales. Nah, ini kan sangat luar biasa. Dibandingkan dengan aturan yang dulu yang minimal 1 miliar, maksimal 25 miliar. Baik, Pak, tadi Bapak sedikit membahas mengenai program kepatuhan. Ini apakah artinya korporasi wajib mematuhi atau ada program tersendiri dari KPPU agar perusahaan itu aware atau seperti apa Pak? Boleh dijelaskan? Nah, menarik nih sekaligus sosialisasi ya buat KPPU. Jadi memang tadi kan saya sebutkan di Undang-Undang Cipta Kerja itu ada aturan yang mengatur mengenai mekanisme penjatuhan denda KPPU menjadi tanda kutip unlimited ya, besar banget. Nah, karena ada norma pengaturan denda yang besar itu, ternyata pembuat undang-undang dalam hal ini aturannya ada di PP, itu mengatur tentang pelaku usaha itu bisa mendapatkan keringanan ketika pelaku usaha itu mengikuti program kepatuhan di KPPU. Jadi program kepatuhan itu memang diberikan kepada pelaku usaha ya agar mendaftar ke KPPU dengan beberapa benefit atau keuntungan. Pertama, pelaku usaha itu tentu akan mengerti dan mengetahui aturan-aturan apa terkait dengan persaingan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usahanya, sehingga pelaku usaha itu bisa mengetahui ketika dia melakukan aksi korporasi kegiatannya ini melanggar atau tidak. Jadi ini bisa dianggap sebagai bentuk mitigasi risiko oleh pelaku usaha ketika dia menjalankan usahanya. Nah, keuntungan berikutnya itu adalah mereka dapat bisa mendapatkan keringanan hukuman atau denda dari KPPU ketika mereka terlibat dalam dugaan pelanggaran atau masuk menjadi perkara ya, itu bisa mendapatkan potongan. Tapi itu tentu menjadi ranah dari majelis untuk bisa memberikan keringanan itu. Nah, ketika kita berbicara tentang wajib atau tidak, itu program kepatuhan memang sifatnya voluntary atau sukarela. Tapi kita memang berharap agar pelaku usaha itu bisa atau masuk ke dalam program kepatuhan sehingga keuntungan yang utama yaitu substansi bahwa mereka mengetahui aturan atau regulasi tentang persaingan usaha ini menjadi lebih baik gitu. Oke. Sebenarnya lebih menguntungkan ya Bu Des, Pak Aru, kalau perusahaan itu memang dari awal sudah comply untuk mengikuti program kepatuhan. Karena kalau dilihat dari nominal denda ini juga mungkin kayak kalau saya sebagai owner perusahaan ya Pak, saya juga ketar-ketir mungkin ya dengan undang-undang yang baru itu dendanya unlimited, dihitung berdasarkan persentase baik dari sales maupun dari keuntungan perusahaan seperti itu. Kalau keuntungan saya 5 triliun seperti itu terus diambil 50%-nya untuk membayar denda ke KPPU, saya juga deg-degan sih. Jadi
mungkin saya akan memilih dari awal mengikuti program kepatuhan di KPPU seperti itu. Ya, semoga didengar juga oleh para CEO ini. Kan ini biasanya yang ketar-ketir perusahaan-perusahaan besar ya Pak ya. Boleh spill atau misalnya sudah ada belum sih Pak pelaku usaha yang dikatakan ini perusahaan-perusahaan besar gitu di Indonesia yang mengikuti program kepatuhan dan sudah menerima benefitnya begitu Pak? Ya, kalau perusahaan-perusahaan besar ada ya, banyak. Bahkan kalau kita mau spill mungkin dari aspek yang lain, justru sebagai informasi sudah ada pelaku usaha asing malah yang mendaftar program kepatuhan di KPPU. Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa ya. Dan tentu kami KPPU mengapresiasi itikat baik atau compliance ya dari pelaku usaha tersebut, sehingga mereka punya kemauan untuk mendaftar program kepatuhan di KPPU. Ini pelaku usaha asing loh, sehingga artinya program kepatuhan yang dimiliki oleh KPPU ini sebenarnya sesuatu yang cukup diakui oleh dunia usaha. Nah, Pak Aru, tadi kalau sempat disinggung terkait dengan otoritas persaingan usaha yang internasional atau yang di dunia gitu Pak, itu tuh sebetulnya apa sih Pak? Terus apakah Indonesia juga tergabung ke dalam organisasi tersebut? Seperti itu mungkin bisa diceritakan. Ya, sebenarnya kalau kita berbicara tentang organisasi atau otoritas persaingan usaha yang ada di dunia, memang banyak organisasinya. Salah satu yang cukup besar itu adalah ICN, yang itu organisasi otoritas persaingan usaha yang ada di dunia. Nah, organisasi yang ada di kawasan regional juga ada, misalnya ya, dengan bentuk kerjasama, misalnya di kawasan regional di Asia Tenggara misalnya. Jadi kalau kita berbicara apakah memang terdapat organisasi untuk kumpulan dari otoritas persaingan usaha yang ada di dunia, ada. Seperti misalnya kita contohkan PBB lah, misalnya itu kan kumpulan dari negara-negara yang ada di dunia kemudian bergabung di UN atau PBB. Nah, kalau di Indonesia juga bukan di Indonesia ya, untuk otoritas persaingan usaha juga ada. Jadi ada juga semacam yang tadi saya sebutkan, ICN itu kumpulan organisasi otoritas persaingan usaha yang ada di dunia. Baik, kalau melihat dari keterlibatan KPPU di berbagai organisasi tersebut, artinya KPPU sudah cukup aktif ya Pak ya. Nah, kita mau tahu nih Pak, sebetulnya sejauh mana sih peran KPPU atau positioning KPPU sebagai otoritas persaingan di luar negeri sendiri? Sebenarnya cukup baik ya. Mengapa cukup baik? Kita melihatnya di kawasan regional. Indonesia itu bisa dikatakan otoritas persaingan usaha atau KPPU-nya ini adalah otoritas persaingan usaha yang paling tua di kawasan regional. Nah, karena itu sebenarnya apa yang sudah dilakukan atau kiprah yang sudah dilakukan oleh KPPU ya di Indonesia tentunya itu mendapat banyak sorotan atau perhatian dari pihak internasional. Nah, bahkan salah satu bentuk pengakuan dari negara-negara lain terhadap Indonesia itu beberapa kali Indonesia ini diminta untuk tanda kutip itu mengassist atau mengasistensi suatu otoritas persaingan usaha yang ada di luar negeri. Misalnya kita pernah terlibat pertukaran atau memberikan semacam sharing knowledge dan sharing experience. Staf kita itu dikirim di beberapa negara, ada di Malaysia, kemudian ada di bahkan sampai Mongolia itu juga pernah meminta KPPU itu memberikan semacam sharing knowledge atau experience untuk otoritas-otoritas persaingan usaha yang ada di luar Indonesia. Jadi kalau kita berbicara tentang bagaimana positioning KPPU di dunia internasional, ini sebenarnya sudah cukup baik ya, sudah cukup baik dengan mendapatkan pengakuan yang cukup luar biasa dari otoritas persaingan usaha yang ada di luar negeri. Oke, kalau dengan otoritas seperti di Korea, Jepang, Eropa seperti itu juga ada otoritas persaingannya ya Pak ya? Ada. Dan ada kerjasama juga antara KPPU? Ada. Jadi kan memang kalau kita berbicara otoritas persaingan usaha, misalnya katakanlah Jepang, kemudian Jerman, Amerika misalnya, itu malah pernah mengirimkan expertnya ke Indonesia, dalam hal ini ke KPPU, untuk sama tadi posisinya sharing knowledge dan juga sharing pengalaman. Mereka hadir sebagai expert di KPPU ketika KPPU pertama kali berdiri
Ya kan KPPU itu kan kalau berdasarkan regulasi atau dasar hukumnya kan Undang-Undang 5 tahun 99. Tapi organisasinya sendiri itu baru berdiri tahun 2000. Nah, di proses-proses awal KPPU berdiri itu ada banyak expert dari otoritas persaingan usaha yang ada di dunia untuk datang ke KPPU untuk memberikan semacam asistensi ya terhadap KPPU. Jadi kalau kita berbicara dari proses pendiriannya saja itu sudah ada komunikasi yang cukup baik dengan otoritas persaingan yang ada di dunia. Nah, apalagi ketika KPPU sudah dianggap cukup tanda kutip mature atau dewasa, komunikasi atau kerjasamanya sudah menjadi lebih dalam lagi, bahkan sudah sampai level tukar menukar informasi dan segala macam, itu sudah sampai tahap situ. Oke. Nah, ini sih Pak yang pengen saya tahu, kalau misalnya memang sudah ada kerjasama, kalau saya baca-baca itu di otoritas persaingan di Eropa, di Korea, di Jepang seperti itu, mereka itu sudah memiliki tools regulasi untuk mengatur terkait dengan perusahaan raksasa, terutama di bidang digital seperti itu. Kalau Indonesia itu apakah sudah punya atau akan membuat seperti hal yang sama seperti itu, atau mungkin ada sharing juga dengan otoritas di Eropa, Korea, dan Jepang seperti itu Pak, untuk membuat tools juga di Indonesia? Sebenarnya kalau kita berbicara tools kan kita berbicara masalah regulasi. Kalau seperti yang tadi saya sampaikan di awal, itu Uni Eropa saja itu punya DMA, punya DMS, Digital Market Act, Digital Market Services, itu regulasi yang mengatur persaingan usaha di sektor digital. Indonesia apakah punya tools? Sementara ini belum. Tapi apakah pertanyaannya Indonesia butuh tools? Itu iya. Tadi kan kita berbicara tentang potensi pasar di Indonesia sangat luar biasa. Jumlah penduduk kita 270 juta jiwa, dan ini adalah pasar yang sangat besar, pasar yang harusnya mendapatkan perlindungan atau proteksi dari sisi potensi perilaku praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat di sektor digital. Itulah kenapa salah satu sebab di Uni Eropa membuat itu, karena memang pasarnya yang harus dilindungi. Nah, kalau kita berbicara di Indonesia, kalau menurut saya memang seharusnya sudah mulai dipikirkan dan secepatnya dipikirkan untuk membuat semacam aturan yang sama di sektor digital. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita membuat suatu peraturan atau regulasi yang mengatur mengenai ekonomi atau pasar digital. Apakah kita menjiplak atau bukan menjiplak ya, meniru undang-undang pasar digital yang ada di luar misalnya yang cukup baik kan, salah satunya di Uni Eropa dengan DMA-nya. Itu di Eropa itu bahkan mereka sudah menetapkan gatekeeper. Tahu nggak gatekeeper itu apa? Apa tuh Pak? Nah, gatekeeper itu adalah pelaku usaha yang dianggap cukup besar, yang punya potensi untuk melakukan pelanggaran di bidang persaingan usaha. Jadi ditetapkan 6 gatekeeper di Uni Eropa itu, misalnya ya pelaku usaha besar di sektor digital atau tech giant, misalnya Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft. Satunya dari Asia itu ByteDance dari Cina, itu masuk di gatekeeper itu. Dan di DMA itu diatur tentang do's and don'ts dari gatekeeper ini. Mereka itu diatur untuk harus melakukan apa dan tidak boleh melakukan apa. Nah, di Indonesia kita lihat dulu apakah kita mau membuat hal-hal atau regulasi yang mirip-mirip dengan yang ada di Uni Eropa. Tapi kalau kita melihat kebutuhan atau kepentingan nasional Indonesia dengan jumlah konsumen atau rakyat kita yang luar biasa, 270 juta jiwa, ini tentu adalah sesuatu yang sangat potensial sehingga harus dilindungi oleh negara. Oke, Bapak tadi menjelaskan mengenai DMA dan DMS, tapi saya yakin ini sobat kompetisi itu masih awam sebetulnya Pak untuk memahami hal-hal tersebut. Tapi kalau kita tarik lagi ke Indonesia sendiri, sebetulnya DMA itu atau DMS atau regulasi-regulasi tersebut apakah relate jika diterapkan di Indonesia? Kalau itu kan tadi di sana ya Pak ya? Ya relate kalau kita berbicara tentang kepentingan nasional. Sebenarnya kan regulasi itu kan diatur untuk melindungi kepentingan nasional. Nah, kalau kita memang menganggap 200 juta jiwa masyarakat kita itu sebagai suatu aset atau sebagai sesuatu bangsa yang harus dilindungi, ya tentu kita harus membuat regulasi yang melindungi mereka. Nah, kenapa saya bicara soal DMA atau DMS? Itu sebenarnya regulasi yang ada di Uni Eropa untuk mengatur siapa sebenarnya yang punya kewenangan untuk melaksanakannya. Misalnya DMA itu Digital Market Act, itu yang melaksanakan adalah KPPU-nya Uni Eropa. Jadi European Commission itu adalah otoritas yang punya kewenangan untuk melaksanakan atau menegakkan undang-undang pasar digital di
Eropa itu DMA. Nah, DMS Digital Market Services itu adalah undang-undang yang atau regulasi yang melaksanakannya adalah semacam Kominfo-nya Uni Eropa. Nah, kalau kita berbicara Indonesia seperti apa? Ya kita kalau misalnya memang menganggap 200 juta jiwa masyarakat kita, rakyat kita adalah sesuatu yang sangat penting, itu tentu harus dilindungi supaya tidak dieksploitasi oleh pelaku usaha itu. Diberi proteksi seperti itu ya Pak ya? Dilindungi lah ya. Dilindungi hak-haknya sebagai konsumen. Oke. Kalau kata Gen Z zaman sekarang nih Pak, regulasi tersebut itu kalau ada mengatur do and don'ts, itu tuh kalau bahasa Gen Z red flag dan green flag. Jadi perusahaan itu hal-hal apa red flagnya itu dia tidak boleh melakukan apa, itu diatur juga ya di dalam peraturan tersebut. Dan green flagnya yang mereka boleh lakukan itu bukan boleh, harus dilakukan. Do's and don'ts. Nah, harus dan yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Nah, kalau informasi dari Pak Aru kan tadi ini belum ada. Ya, kita mendukung lah Pak, semoga regulasi tersebut, tools tersebut untuk melindungi hak-hak konsumen di pasar Indonesia itu bisa segera terrealisasikan. Semoga. Undang-undang pasar digital ya Pak berarti? Ya, kalau kita terminologikan secara Indonesia, yang paling mendekati pengertiannya yaitu undang-undang pasar digital. Oke. Kalau kita melihat tujuannya ya dibentuk regulasi tersebut tentu untuk meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang akan terjadi di pasar digital itu sendiri. Kita lihat nih Pak, akhir-akhir ini itu kan banyak sekali demo-demo, bukan demo masak ya Pak ya, demo-demo pada regulator gitu, atau juga sepertinya KPPU juga pernah didemo ya Pak ya, terkait dengan pasar digital. Yang paling sering kita lihat itu kan transportasi online. Aplikator-aplikator ini disinyalir atau misalnya dikatakan melakukan berbagai pelanggaran begitu. Ini bisa dijelaskan sebetulnya pelanggaran seperti apa sih Pak yang dilakukan oleh mereka? Terus bagaimana KPPU masuk ke wilayah ini, ataupun juga sebetulnya ini wewenangnya regulator bukan KPPU, atau dua-duanya harus bersinergi, atau seperti apa sebetulnya Pak? Ini yang mana nih pertanyaannya? Oh, banyak ya tadi banyak ya. Ini pertanyaannya soal demo apa ya kan? Soal kemudian pelanggaran dilakukan oleh pelaku usaha sektor digital, ini kan sesuatu yang berbeda. Jadi yang demo pelaku usahanya atau mungkin spesifik isu terkait transportasi online itu yang sering demo ya. Karena kan itu kompleks ya Pak ya. Secara umum dia perusahaan besar, tapi secara spesifik dia juga ada terkait dengan kemitraan driver. Nah mungkin kalau dari insight dari Pak Aru nih bisa di-sharing gitu Pak. Ya, kalau kita lihat catatan sejarah kayak udah ini ya beberapa dekade ya. Kemunculan awal ojek online itu kan baru sekitar berapa tahun ya? 4-5 tahun yang lalu ya. 2016 Pak, sepertinya udah ada. Sekitar ada segitulah. Kalau dilihat dari catatan sejarah, KPPU itu adalah lembaga bisa dikatakan terdepan yang menerima adanya perubahan itu. Ya kan, ketika awal muncul yang namanya transportasi berbasis teknologi atau online, itu kan banyak pertentangan ya kan, dari Opang, tahu Opang nggak? Ojek Pangkalan. Nah, bukan Opak ya, Opang. Nah itu kan ada pertentangan di situ, ada pertentangan bahwa dengan hadirnya ojek online itu akan merugikan mereka, menggerus konsumen atau masyarakat yang menggunakan jasa mereka, karena kan ojek online mempunyai banyak kelebihan daripada ojek pangkalan pada waktu itu. Nah ada pertentangan yang luar biasa, namun KPPU mengatakan bahwa hal ini adalah suatu keniscayaan yang memang tidak bisa dihindarkan. Kemajuan teknologi ya terutama di sektor digital kan sesuatu keniscayaan, sehingga adanya perubahan seperti ini itu bukan kemudian untuk dilawan atau dihilangkan, tapi hanya perlu untuk dilakukan regulasi, hanya perlu diatur bagaimana kemudian munculnya perubahan ini justru membawa kemaslahatan ya, kesejahteraan buat masyarakat, sehingga terkait dengan hal ini KPPU adalah bisa dikatakan ada di garda terdepan pada waktu itu untuk mengatakan bahwa hal tersebut bukan sesuatu yang salah ya. Perubahan bisnis itu kan memang sesuatu yang lazim. Contoh misalnya dulu transportasi di era dulu kan, di era saya masih kecil ya, nggak tahu sudah ada belum ya,
Masih kenal becak nggak dulu? Oh, masih ada. Masih ada ya. Sampai sekarang kayaknya juga masih ada Pak di daerah-daerah tertentu. Belum terbatas kan. Iya. Nah, ketika kemudian awalnya itu ada becak, kemudian becak berubah, misalnya ada angkutan umum misalnya, itu kan sesuatu perubahan, dan suatu perubahan itu kan suatu keniscayaan yang memang tidak bisa dilawan ya, apalagi kalau itu memang memberikan manfaat atau kemaslahatan untuk masyarakat. Kalau kita lihat nih Pak, jadi sebetulnya secara spesifik apa yang diawasi KPPU gitu Pak? Ya, kalau kita berbicara apa yang diawasi KPPU, ya terkait dengan Undang-Undang 5 tahun 99 dan Undang-Undang 20 tahun 2008. Tadi kan disebut di Undang-Undang 5 tahun 99 itu kita punya 3 kewenangan ya, penegakan hukum, saran dan pertimbangan kepada masyarakat, kepada negara, kepada pemerintah, kemudian merger control, baru yang kemudian kewenangan terakhir itu adalah Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM di sisi kemitraan. Nah, ketika pertanyaan sisi apa sih Pak yang diawasi, ya mengacu ke Undang-Undang 5 tahun 99, apakah memang pelaku usaha di sektor digital ini melanggar Undang-Undang 5 tahun 99 atau di Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang kemitraan. Misalnya nih, terkait dengan hubungan kemitraan antara pelaku usaha atau provider online, Grab atau Gojek lah kita sebutkan ya, itu dengan mitra-mitranya. Apakah di dalam perjanjian kemitraan antara Grab, Gojek dengan mitranya itu ada potensi pelanggaran kegiatan kemitraan atau tidak? Kalau misalnya memang ada dugaan atau indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh mereka dalam perjanjian kemitraannya, KPPU punya kewenangan kalau kita bicara spesifik. Termasuk juga ketika kita berbicara pelaku usaha di sektor digital, itu sebenarnya sama perilakunya. Apakah misalnya mereka ketika melakukan kegiatan ekonomi, pelaku usaha sektor digital itu melakukan praktek-praktek misalnya entry barrier atau menutup pasar misalnya, ataukah mereka melakukan praktek kartel misalnya. Itu sebenarnya hal-hal yang sama diatur, cuman ini dilakukan oleh pelaku usaha teknologi di sektor digital. Berarti bisa dikatakan kalau misalnya terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha di sektor digital, perlakuan KPPU pun akan sama ya Pak? Ya sama, cuman kan tadi kan kita sebutkan bahwa perubahannya itu adalah bagaimana cara mereka melakukan pelanggaran dan bagaimana cara KPPU melakukan penegakan hukumnya. Nah, sesimpel itu. Boleh ya Pak, di-spill dong Pak terkait penegakan hukum KPPU di sektor digital ini. Sudah ada, sepertinya ada beberapa yang sudah pernah diputus begitu oleh KPPU. Ada, jadi kalau kita berbicara yang paling baru itu misalnya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh marketplace Shopee misalnya ya. Cuman kan dalam prakteknya ketika masuk ke dalam proses pemeriksaan atau persidangan, mereka mengajukan perubahan perilaku dan KPPU menerima permohonan perubahan perilaku mereka dengan beberapa ketentuan yang harus mereka yang harus mereka penuhi ya selama periode pengawasan selama beberapa tahun. Itu sudah selesai putus beberapa waktu yang lalu. Kemudian yang paling baru dan sedang berjalan itu dugaan pelanggaran misalnya dilakukan oleh Google ya. Itu juga sudah atau sedang berjalan persidangannya di KPPU. Jadi kalau kita berbicara apakah sudah ada bahkan KPPU dianggap oleh otoritas persaingan usaha di level atau di kawasan ASEAN dan Asia itu cukup maju ya. Bisa dikatakan salah satu otoritas pertama yang melakukan penegakan atau penindakan hukum untuk pelaku usaha di sektor digital. Cukup berani ya Pak berarti KPPU ini untuk maksudnya tidak tebang pilih siapapun yang melakukan ada potensi melakukan pelanggaran yaitu ditindak. Ya sebenarnya kan kalau kita berbicara terminologi berani ini saya nggak sepakat ya. Berarti kalau berani kan nggak berani berarti kan ibaratnya gitu. Jadi memang KPPU melakukan tindakan untuk penegakan hukumnya berbasis pada alat bukti. Apakah memang ditemukan alat bukti atau tidak? Kalau ditemukan ya tidak ada kemudian pilihan berani atau tidak berani, tapi memang lebih pada apakah memang betul mereka kita temukan ada alat bukti atau indikasi melakukan pelanggaran atau tidak. Oh, bicara tentang perusahaan-perusahaan besar lagi nih Pak. Ini kita akan mengaitkan dengan sektor digital ya Pak ya. Ini ada seperti konsolidasi perusahaan besar telekomunikasi di Indonesia dengan kalau tidak salah 3 pemain besar begitu Pak. Kita nggak boleh sebut merek, tapi masyarakat atau sobat kompetisi paham lah ya, kan tidak banyak perusahaan telekomunikasi yang besar di Indonesia. Bagaimana nih Pak KPPU melihatnya? Ya saat ini kan kalau tidak salah cuma tersisa 4
Oh, ada 4. Ada empat pelaku usaha di sektor telekomunikasi. Jadi kalau kita berbicara masalah konsolidasi, sebenarnya kita berbicara masalah industri itu apakah memang memerlukan konsolidasi itu atau tidak. Gini adalah gampangnya. Ketika kuenya kecil, ya, kuenya sedikit, pelaku usahanya banyak, yang terjadi adalah rebutan, benar nggak? Rebutan kue, kemudian masing-masing melakukan upaya untuk mendapatkan bagian kue yang sedikit itu untuk masing-masing. Kalau istilahnya itu over competition ya, jadi persaingan usaha yang terlalu berlebihan. Kalau kita coba bandingkan, kalau sektor telekomunikasi itu kita bandingkan dengan negara-negara maju misalnya, itu negara-negara maju di dunia itu jumlah pelaku usahanya bahkan rata-rata itu cuma 2 dan 3. 2, 3. Kenapa? Memang karakteristik di industri telekomunikasi itu adalah industri yang membutuhkan biaya tinggi, padat modal, padat teknologi, sehingga memang tidak banyak pelaku usaha yang mempunyai kemampuan ekonomi, finansial atau teknologi untuk masuk ke industri itu. Nah, sementara tingkat pendapatannya itu karena persaingan usaha yang tinggi itu membuat pelaku usaha di sektor teknologi itu mendapatkan returnnya cukup kesusahan gitu ya, sehingga akhirnya ketika banyak pelaku usaha di sektor itu atau di industri itu, akhirnya secara alamiah mau tidak mau mereka akhirnya berkonsolidasi, ya kan? Secara alamiah berkonsolidasi supaya apa? Supaya persaingan usaha di sektor itu sehat. Sebenarnya kan kalau kita berbicara persaingan usaha sehat, itu bukan hanya persaingan usaha sehat yang sekedar untuk menguntungkan masyarakat, tapi persaingan usaha sehat juga di industri itu, sehingga apa, pelaku usaha di sektor itu atau di industri itu juga sehat juga, termasuk kalau kita berbicara di industri telekomunikasi. Kemudian kenapa ada konsolidasi pelaku usaha di sektor itu. Nah, Sobat Kompetisi, tadi sudah kita mengulik-ulik informasi dari Pak Aru, sharing-sharing terkait dengan pasar digital dan persaingan di dalamnya. Mungkin mohon izin Pak Aru dengan hormat bisa memberikan closing statement nih buat Sobat Kompetisi dimanapun berada. Silakan. Oke, terima kasih ya pada host. Sobat Kompetisi, KPPU sebagai lembaga negara tentu tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik tanpa ada dukungan dari Sobat Kompetisi sekalian ya, atau netizen. Sehingga tentu harapan saya selaku salah satu komisioner di KPPU berharap supaya Sobat Kompetisi menjadi bagian dari KPPU untuk membantu tugas-tugas dari KPPU, sehingga KPPU bisa mewujudkan persaingan usaha sehat di Indonesia. Karena kita ketahui bahwa dengan adanya persaingan usaha yang sehat maka akan menimbulkan kesejahteraan untuk masyarakat, untuk kita semua. Demikian mungkin dari saya. Berarti tadi closing statement dari Bapak juga berimplikasi ke saya, karena kan saya juga masyarakat Indonesia. Betul. Ya kan, Mbak Desi? Saya juga, kita semua. Termasuk saya kan masyarakat juga. Oh iya, begitu. Baik, terima kasih untuk Pak Aru atas waktunya sudah mau hadir ke podcast Juanda 36 Bicara Persaingan. Dan juga terima kasih untuk seluruh Sobat Kompetisi yang sudah menyimak podcast ini dari awal hingga akhir. Apabila Sobat Kompetisi semua ingin memberikan masukan, saran, ide, atau request, nextnya kita harus mengundang siapa atau membahas siapa, boleh langsung komen di kolom komentar YouTube official Komisi Pengawas Persaingan Usaha, atau bisa juga reach out ke seluruh media sosial KPPU. Saya Dira. Saya Desi. Stay safe, stay healthy, dan Salam persaingan sehat.